Masalahnya gini, film ini buat judul kayak gini. Misteri di Rumah Chong Afi. Wow. Judul yang mungkin buat kalian pengen nonton film ini. Penasaran? Tak perlu belakangku karena aku bukan pemimpinmu. Tak perlu depanku karena aku bukan pengikutmu. Berdirilah di sampingku, berjalanlah bersamaku. Jangan pernah ada ragu, kita mereka kau dan aku bersama melangkah melaju untuk Indonesia satu, untuk Indonesia satu, untuk Indonesia satu. Ahoy! Jadi di video kali ini aku mau bahas suatu hal yang baru aku lihat tadi di explore Instagram. Jadi kronologisnya itu kayak gini. Trans 7 tadi malam baru aja ngeluarin film TV kayak serial gitu. Yang mana film itu menceritakan tentang Chong Afi yang judul serialnya itu adalah kisah nyata. Kisah nyata berarti kisah yang dalam ini memang real gitu kan. Bukan yang dikarang oleh sutradara ataupun yang diinginkan oleh produsernya. Nah, ini film digarap oleh Max Pictures yang bekerja sama dengan Trans 7. Tapi aku bakal ngasih sedikit info tentang Chong Afi. Siapa Chong Afi itu? Chong Afi itu sebenarnya adalah seorang bangsawan kota Medan yang mana waktu itu beliau sangat dihargai di kota Medan. Namanya cukup harum karena beliau pandai bergaul, beliau dekat dengan siapa saja, bahkan dengan Sultan Delhi waktu itu. Yang aku tahu dan yang aku baca, beliau juga punya peran dalam pembangunan di kota Medan. Beliau ikut serta dalam membangun masjid seperti Masjid Bengkok yang kalian tahu ada di jalan Masjid Al-Masun, juga beberapa pembangunan lainnya itu Chong Afi juga punya peran di situ. Lalu apa masalahnya di film ini? Masalahnya gini, film ini buat judul kayak gini. Misteri di Rumah Chong Afi. Wow. Judul yang mungkin buat kalian pengen nonton film ini. Penasaran? Oke. Kenapa kita perlu bahas ini? Pertama, aku bukan keluarga Chong Afi, aku bukan ahli sejarah, aku juga bukan orang yang gitu paham tentang wisata, tapi aku peduli tentang ini. Kalian bisa lihat vlog aku 2 tahun lalu tentang Rumah Chong Afi. Nggak 2 tahun lalu, sekitar bulan Juli 2016. Udah cukup lama memang. Di vlog itu aku berusaha untuk jelasin siapa itu Chong Afi. Aku ambil berbagai macam footage di berbagai macam sudut di rumah itu agar orang-orang tahu apa aja isi rumah Chong Afi. Aku sih pengennya dari video itu orang-orang datang dari luar Medan untuk berkunjung ke sana dan itu jadi tempat wisata yang menarik gitu kan. Jadi aku di sini bicara sebagai warga Medan dan anak muda Medan yang memang vlognya tentang Medan rata-rata. Kalian tahu itu. Setelah aku buat vlog wisata kayak gitu agar orang-orang datang ke Medan, terus ada stasiun TV yang buat film yang bahkan disebut film kisah nyata yang menganggap bahwa rumah itu rumah berhantu. Nah, karena ini pernah masuk di vlogku tentang rumah Chong Afi, jadi aku akan ikut bahas ini agar nggak ada salah persepsi di sini dan orang-orang jadi nggak menganggap film itu betulan kisah nyata. Karena itu memang bukan kisah nyata. Kenapa aku bilang itu bukan kisah nyata? Ini dikonfirmasi oleh cicitnya Chong Afi yang bernama Rico Ceza. Jadi tadi sore aku seperti biasa buka Instagram waktu pulang ngevlog. Seharusnya hari ini aku upload konten motovlog, tapi karena ada masalah ini aku harus upload ini karena ini menurut aku penting. Ternyata Koko Rico ini sempat meng-screenshot videonya. Jadi ini instastory-nya yang pertama. Gila ya Trans 7, ini TV bikin acara tentang keluarga gue tanpa izin dari keluarga, hebat. Kita masuk yang kedua. Ngambil video dari YouTube bahkan nggak syuting di rumah, nggak dapat izin tapi maksa, tanda tanya. Aku juga nggak tahu filmnya kayak mana karena aku nggak nonton dan film itu udah dihapus setelah ditayangkan beberapa jam tadi pagi ya. Di sini Koriko juga marah lagi. 17 tahun gue tinggal di sana sampai sekarang nggak pernah ada meja gerak, hantu Cina, foto gerak, kemasukan, gila, @transtv_scroll. Ini kisah nyata dari mana ini? Sebagai ya sama kayak misalnya aku biasa di ruangan ini nggak ada pocong ya, tiba-tiba nanti ada orang buat film misteri kamar Gali November. Ada pocongnya, pocong, terus ada yang jual martabak, bandrek. Itu yang di dekat Carrefour tuh. Edan, kalau foto-foto di Chong Afi Mansion fotonya jadi putih terus ada foto Akung. Jadi Koriko ini manggil mendiang Chong Afi itu dengan sebutan Akung. Apung itu buyut ya, buyut atau di atasnya lagi lah mungkin ya.
Paling edan diikutin sama Akung sampai ke dalam mobil. Nama acaranya Kisah Nyata Palalu. Jadi ini nggak tahu ya, aku nggak nonton filmnya, tapi dari captionnya ini berarti sosok Chong Afi-nya itu juga dinampakkan gitu di film itu sebagai hantu. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita bahas. Sudah fix tidak ada izin dari keluarga. Sekarang pihak keluarga sedang OTW ke Trans 7. Oke, dan masih banyak lagi. Finally, official Trans 7. Mohon maaf atas kesalahan info yang terjadi pada tayangan Kisah Nyata. Program tersebut adalah program yang dibuat oleh production house. Jadi, Trans 7 kerjasama dengan PH. PH-nya itu Max Pictures. Jadi Instagramnya maxpictures.ftv. Terus juga di maxpictures.ftv, akun Instagramnya itu juga belum ada klarifikasi langsung secara umum. Jadi di situ juga poster filmnya itu masih ada. Poster film Misteri Rumah Chong Afi itu ini jam berapa? Ini aku shoot jam 17.45 itu masih ada. Jadi menurutku ini adalah hal-hal yang nggak etis ya. Pertama, dari caption yang tadi udah kita baca, kayaknya ini belum dapat izin dari pihak keluarga Chong Afi untuk mengambil nama Chong Afi. Juga nggak dapat izin tentang soal tempat. Makanya mereka syutingnya itu di tempat lain, bukan di rumah Chong Afi-nya langsung. Ketiga, mereka buat cerita yang mengada-ngada, cerita tentang hantu. Dan keempat, mereka munculkan juga tokoh Chong Afi-nya di situ. Ini yang paling fatal gitu. Ini yang paling fatal. Ini buat kita warga Medan geram. Pertama, ini adalah tokoh ya. Tokoh yang sebenarnya sangat berjasa juga di Medan. Itu yang pertama. Kedua, dengan suatu tempat wisata dibuat cerita yang mengada-ngada kayak gitu, itu bisa jadi orang-orang jadi takut. Jadi takut untuk datang ke rumah Chong Afi. Gitu kan. Ah, ini rumah Chong Afi ada hantunya. Ini Chong Afi masih sering nongol di sini. Waduh. Ya, kita sih sebagai orang Medan, penggiat media sosial Medan, berharap pihak dari Trans 7, dari Max Pictures-nya juga itu bisa mengklarifikasi tentang film ini, dari mana dapat sumbernya. Karena untuk buat film yang kisah nyata ini kita kan butuh research. Kita riset dulu, terus kita cari narasumber yang memang betul-betul bisa dipercaya. Ya pastinya keluarga dong kalau misalnya kisah nyata, betul kan? Apalagi bawa tentang Chong Afi-nya sendiri. Kalau bisa buat semua stasiun televisi jangan sampai lagi kayak gini terjadi, karena ini menjatuhkan nama seseorang, apalagi seseorang itu adalah tokoh yang dihormati, disegani di suatu kota. Ya mungkin itu aja. Ini cuma sebagai pendapat aku pribadi. Dan karena ini adalah episode tukar pikiran, aku mau kawan-kawan penonton semua bisa ikutan komen di bawah tentang rumah Chong Afi ini, gimana menurut kalian gitu. Dan selanjutnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Ko Rico. Akun Instagramnya @ricoceza. Jadi dia ini adalah cicitnya mendiang Chong Afi. Makasih Ko Rico udah diizinin untuk membuat video ini, karena sekali lagi aku bilang aku ikut prihatin sebagai penggiat sosial media. Yang kedua, semoga ada klarifikasi dari Trans 7-nya kepada keluarga Chong Afi dan mungkin juga kepada seluruh warga Medan, karena mungkin banyak juga orang Medan yang merasa tersinggung. Dan buat anak-anak Medan, yuk mari sama-sama kita jaga wisata sejarah kita viralkan, kita ajak orang-orang untuk datang ke Medan dan tunjukin di mana aja di wisata sejarah di kota kalian. Kalian bisa tunjukin melalui sosial media kalian, Instagram, Facebook, YouTube, apapun itu. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tukar pikiran.